Yang ada Demokrat yang memang sudah ternyata begini, tindak di dalam partai dulu, itu menunjukkan ada gerakan moral, gitu ya. Nah, menunjukkan ada gerakan moral. Orang-orang di dalam partai Demokrat yang ternyata dicurigai korupsi, yang sudah dalam proses itu, tindak dulu di dalam partai, itu nonaktifkan, itu menunjukkan ada greget. Betul tidak? Betul. Nonaktifkan, kalau nanti tidak terbukti dikembalikan. Jangan dibiarin orang yang sudah dicurigai itu masih diberikan kekuasaan gitu loh. Gimana tadi Pak? Gimana tadi? Kalau saya presiden? Ya. Untuk membangun bangsa ini dibutuhkan memang penegakan hukum. Karena bangsa ini bangsa yang besar, ya. Tapi tidak cukup. Bangsa yang besar. Tanpa penegakan hukum, tanpa supremasi hukum, bangsa yang besar itu tidak dapat diikat. Tetapi penegakan tidak cukup, harus disasarkan pada nilai-nilai moral. Pancasila sebagai landasan moral yang formal di dalam undang-undang dasar. Tetapi gerakan moralnya itu harus dominan di dalam pemerintahan. Karena itu komitmen, ketika ada komitmen Presiden menyatakan perang terhadap korupsi. Presiden tidak bisa menyerahkan hanya pada supremasi hukum, nggak bisa, gitu. Ini pemimpin, gitu loh. Karena itu Presiden harus memimpin gerakan moral anti korupsi itu. Nah, sekarang tidak ada kepemimpinan gerakan moral, gerakan bangsa ini anti korupsi tidak ada. Hanya puas dengan menyampaikan pada supremasi hukum. Padahal hukum kita masih bermasalah. Ya kan? Sekian banyak polisi bermasalah, ini bermasalah, penegak bermasalah, masih bermasalah. Dan Presiden hanya mempercayakan pada supremasi hukum dengan penegak hukum yang masih carut-marut. Karena itu, kalau memang mencanangkan genderang perang untuk anti korupsi, Presiden harus memimpin gerakan moral anti korupsi itu. Gerakan moral harus dibuktikan. Ya. Orang dekat-dekatnya yang Presiden sendiri, yang ada tanda-tanda korupsi ditindak. Jangan diserahkan pada nanti ada kepastian hukum. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Itu hanya tidak ada etiket moralnya, tidak ada. Ya, kalau saya presiden, kalau saya pemegang kekuasaan seperti itu, saya misalnya Dewan Pembina Demokrat misalnya, andai kata ini kan dalam bentuk pernyataan ekstrim ya kan, tindak dulu secara internal, umumkan kepada rakyat. Berdasarkan supremasi hukum, kita tunggu proses hukum. Tapi karena ini gerakan moral, saya tindak dulu, saya nonaktifkan mereka, ya kan? Kalau nanti ternyata tidak bukti secara hukum, rakyat tahu bahwa dia sudah ditindak. Begitu kan? Yang sekarang itu kan menggelisahkan rakyat. Menggilangkan rakyat bahwa, loh, orang itu sebenarnya salah atau tidak salah, saya tidak salah. Padahal proses hukumnya banyak yang tidak benar juga. Gitu loh. Ini menyangkut masalah energi rakyat. Seolah-olah harus di pojok-pojokin dulu, seolah-olah harus di dulu, Pak. Kejar-kejar dulu baru ya. Nah, oke. Baru ketahuan dulu ya. Mari silakan dulu, Mbak. Silakan ya. Nah, ini yang kemarin saya cari-cari di bawah nggak ada. Ya. Jelas toh? Silakan Ya. dulu. Jadi begitu juga dengan misalnya perang terhadap narkoba. Kenapa mundur? Dari Golkar ya. Kenapa mundur satu langkah? Menurut saya pemberian gerasi itu mundur. Narkoba sudah begitu jahatnya, sudah begitu luasnya. Ya? Perdagangan narkoba sudah begitu merusak anak bangsa ini. Kenapa mundur dari langkah untuk perang terhadap narkoba itu? Dan memberikan gerasi. Ini memberikan pelemahan sikap, pelemahan semangat di dalam anti narkoba itu. Ya kan? Pelemahan, merongrong sikap, merongsong mental, merongsong semangat. Sayang itu dilakukan Presiden. Gerasi ya, hak Presiden betul. Tapi dalam suasana apa gerasi itu dapat diberikan? Tidak dalam rangka suasana perang narkoba, dia berikan gerasi kepada
bandar narkoba. Ini model apa? Jadi bertolak belakang. Bertolak belakang. Jadi tidak membangun Ngomong- semangat, tidak membangun energi, tidak membangun greget. Orang Jawa bilang greget. Ya kan? Gregetnya hilang. Sama dengan Raden Gatot-Kaca nggak punya grafik itu gitu. Ya kan? Jadi Pak kan ini kan berarti dalam hal ini Presiden SBY bermasalah juga dalam hal Dalam kepemimpinan bangsa dia bermasalah. Ya. Dalam memimpin bangsa ini bermasalah. Ya. komitmen moral. Tidak cukup komitmen moralnya, tidak cukup komitmen sebagai pemimpin untuk melakukan gerakan yang bisa menggerakkan seluruh energi bangsa ini, mempersatukan energi bangsa ini. Makanya berantakan di mana-mana. Gitu. Bentuknya kira-kira kalau gerakan moral itu seorang dari presiden siapa kira-kira Pak? Ya, jangan melakukan tindakan yang kontraproduktif. Ya kan? Jangan melakukan tindakan yang paling tidak diam dulu. Ya kan? Gerasi ini betul menunjukkan tindakan kontraproduktif. Paling kurang kalau dia mau mengedepankan nilai kemanusiaan, jangan dieksekusi selama masa jabatannya dia, kan begitu saja cukup kan? Nah, kalau itu gerakan kemanusiaan. Oke, jangan dieksekusi selama masa jabatannya. Nah, kan gitu kan? Nah, nanti kalau narkoba itu sudah terberantas, katakanlah sudah turun sekali, baru barangkali diberikan pada saat itu. Ini saat gencar-gencarnya narkoba begitu pedagang, begitu kental, begitu kuatnya, ya toh, di mana-mana dapat tertangkap itu begitu besar aset atau begitu besar nilai. Nah, yang kemarin coba di kontainer berapa itu? Coba. Ya, satu kontainer, Pak. Satu kontainer, ya kan? Begitu gencarnya kok pedagangnya diberikan gerasi. Itu tidak? Itulah yang saya katakan menghilangkan greget bangsa ini, menghilangkan semangat bangsa ini, menghilangkan jiwa kejuangan bangsa ini, perongrongan terhadap nilai-nilai gitu. Selain Oke? itu Pak tadi selain di lingkungan partai sendiri diberikan karena Ya di pemerintahan, gitu kan? Semua pejabatnya, ya toh? Semua pejabatnya yang terindikasi daripada korupsi, dia bisa konsultasi, panggil KPK. KPK, orang ini kira-kira betul terbukti korupsi, ya toh? Diduga betul kuat, alat buktinya kuat gini. Oh, ternyata kuat, Pak. Ya kan? Kalau itu tindak. Nah, begitu. Mendahului tindakan hukumnya. Betul tidak? Dahului tindakan hukum dengan gerakan moral. Dia bisa konsultasi, dia bisa panggil jaksa agung, dia bisa panggil itu Kapolri, ya kan? Dimintai pendapat. Apa etis Anda sebagai perangkat pemerintahan, supaya pemerintah itu mempunyai semangat moralitas. tapi kalau Clean of government-nya itu ditegakkan. tapi kalau begitu nanti bukan nanti terlihat seolah-olah dia mengintervensi Pak. Oh enggak, Enggak ya? enggak, eksekutif ini kekuasaan eksekutif. Polisi itu kekuasaan eksekutif. Ya. Gitu kan? Jaksa agung itu masih dalam wilayah eksekutif. Gitu. Kecuali Mahkamah Agung. Jaksa agung itu masih dalam wilayah itu, wilayah tengah-tengah kan? Gitu. Wilayah pemerintah. Bisa ini Pak. Dimintai pendapat. Kalau perlu semua LSM juga dimintai. Kamu curigai ini coba buktikan. Mari kita lakukan gerakan moral. Bukan hanya sekali lagi bukan hanya penegakan hukum yang hukumnya sendiri belum dapat ditegakkan oleh para penegak hukum yang bersih. Gitu kan? Masih bermasalah di situ. Penegak hukum di bidang hukum sendiri sama di kepolisian sebagai penegak hukum pun masih jadi masalah kan? Padahal diserahin ke sana. Ya bermasalah terus. Nah, ya oke lah kita sambil pelan-pelan gitu perbaiki. Saya pikir Kapolri juga memperbaiki. Itu kan perbaikan. Tapi tidak bisa 100% diserahkan ke begitu saja. Harus ada mendasari gerakan moral. Itu tadi Pak, masalah narkoba, gerasi itu. Katanya Presiden memberi gerasi berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Ya diberikan pertimbangan Mahkamah Agung dari mana, menurut saya pertimbangan yang keliru juga. Semangat apa yang sekarang itu muncul? Gitu?
semangat perang terhadap narkoba. Ya. Perdagangan narkoba begitu marah dengan bukti fisik begitu besar. 40 kali lipat dari Nah iya, 2010. kita perang di situ. 2010 ke 2012. Lah kok yang 40 kalau kali lipat. yang pedagangnya diberikan grasi 100%. itu model apa gitu loh? Model pemimpin bagaimana? Iya. Itu nggak bener itu. Nggak bener. Berarti Mahkamah Agung turut andil bersalah ini, Oh Pak. salah bukan secara hukum. Saya katakan salah Salahnya. berdasarkan atas politik hukumnya, moral hukumnya yang salah. Oke, jelas toh? Tapi itu nggak bisa anu lagi Pak, dianulir lagi. Oh, tidak ada kekuasaan untuk bisa mengaliri Anulir gerasi. gerasi nggak ada yang bisa ya. Tidak ada. Cuma paling di Oh. nanti pengaruhnya ke kemudian hari paling itu Pak ya. Ya, Mm-mm. ya nanti kita Paling lihat. berpengaruh. Granat majukan itu Pak di Berpengaruh kepada semangat pelemahan pemberantasan narkoba. Iya. Ya. Ya kan? Kontraproduktif, sangat kontraproduktif. itu diajukan ke PT Tun sekarang Pak oleh Granat dengan Pak Oh ya, Yusril. kalau nanti ternyata ada tindakan administrasi yang keliru, Iya. dari administrasi ya, Ya. tapi Ya, bisa. administrasinya. Tapi dari kewenangan presiden yang punya kewenangan. Tapi kapan dia sebaiknya menggunakan kewenangan untuk kepentingan bangsa ini? Ya, nah, itu kan situasi harus dipertimbangkan. Saya bukan tidak setuju diberikan gerasi, timingnya tidak pas. Timing dan objeknya Ya, tidak pas. Karena apa? Jelas gerasi itu memberikan pelemahan, perongrongan, ya toh, terhadap semangat memberantas narkoba. Yang padahal narkoba begitu bahayanya bagi bangsa ini. Itu saja gitu. Saya juga tidak setuju sebenarnya orang dihukum mati, nggak pernah setuju. Ya, hukum mati itu Tuhan lah. Tetapi ketika sudah dijalankan hukum mati, ya jangan terus terjadi seperti begini. Ya kan? Musuh rakyat. Oke. Bagaimana Mbak? Tadi ya?